activity time. You done? Yes, you do good job. Hai teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing sedikit tentang kegiatan Montessori di rumah yang dilakukan oleh aku dan anakku ya. Nah, Montessori di rumah itu adalah kegiatan belajar dan bermain untuk anak yang lebih menekankan pada permainan sensorik. Menurut Dr. Maria Montessori, anak adalah sensorial explorer yang secara alami akan belajar tentang lingkungannya dari apa yang dia rasakan melalui panca inderanya. Nah, jadi tahapan pembelajaran yang terpenting dalam Montessori itu adalah permainan sensoris. Kemudian apa sih permainan sensoris itu? Nah, permainan sensoris itu adalah aktivitas yang merangsang indera seperti sentuhan, penciuman, perasa, gerakan, keseimbangan, penglihatan, dan pendengaran. Mohon maaf teman-teman, ada mistypo sedikit. Itu maksudnya adalah merangsang ya, bukan merancang. Jadi aku agak salah tulis sedikit di sini. Nah, ternyata Montessori itu tidak hanya melingkupi pada belajar aja ya secara akademik, tetapi juga meliputi practical daily life. Itu tentang kehidupan sehari-hari di rumah, termasuk juga tata krama dan sopan santun. Nah, ada juga yang bisa kita ajarkan di rumah untuk practical daily life, yaitu seperti memakai pakaian sendiri. Nah, jadi biarkan anaknya memakai pakaian sendiri. Terus kemudian juga biarkan anak kita membantu pekerjaan bersih-bersih di rumah ya. Seperti misalkan menyapu, kemudian membereskan piring-piring ke dalam rak piring yang sudah bersih. Bisa juga membantu kita membuat kue atau membuat puding. Atau juga bisa membantu kita mengelap-ngelap meja ketika dalam kondisi kotor. Nah teman-teman, di dalam video ini aku melakukan beberapa permainan Montessori yang sangat low budget dengan bahan-bahan yang ada di rumah aja. Jadi kita bisa memakai barang-barang yang ada di rumah kita, termasuk barang-barang yang ada di dapur. Nah, penasaran apa aja permainannya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Can you do it? Good. Nah, untuk kegiatan pertama adalah aku meminta anak aku memakai pencapit makanan ya. Itu untuk mencapit mainannya, kemudian memindahkannya ke dalam tempat mainannya, kotak penyimpanan. Kemudian aku keluarkan lagi dan aku minta dia masukkan ke dalam kardus. Seperti itu, jadi dia belajar bagaimana caranya mencapit mainan. Ya, Lena, itu ada pisang sama pisau. Nah, bisa potong? You done? Kegiatan berikutnya adalah memotong pisang menggunakan pisau ya. Ini baru pertama kali aku kasih ke anak aku. Jadi makanya aku di sini menggunakan pisau kue yang dari plastik ya, karena agak risky. Nanti mungkin next time ke depannya aku bisa menggunakan pisau yang sebetulnya ya. Jadi anaknya bisa lebih peka. Oke, Alena. This is water. Nah, pindahin dengan spons airnya dari sini ke sini, oke? Nah, kegiatan berikutnya adalah memindahkan air dengan menggunakan spons dari mangkok yang satu ke mangkok lainnya. Nah, ini adalah kegiatan yang sangat disukai oleh anak aku. Karena siapa sih anak-anak yang tidak suka bermain air, ya kan? Dan ini akan selalu diminta sama dia berulang kali ya teman-teman. Nah, spons yang aku gunakan di sini ini adalah spons baru ya. Jadi berbeda dari spons untuk mencuci piring, kita menggunakan spons yang bersih dan sesudah dipakai kita simpan lagi agar ketika anaknya mau main dia bisa pakai spons itu lagi. Oke, nah ini ada air.
teko. Mami mau minta tolong Ena pindahin. Lihat Mama kasih contoh ya. Can you do it? Yes. Ayo, yang betul. Go. Udah. Oh, jangan. Nih, yang ini tolong dilap. Nih, Tata nih tolong dilap nih. Ada dua. Kegiatan berikutnya adalah menuangkan air dari teko ke dalam gelas ya. Di sini aku sediakan 2 buah gelas untuk anaknya. Ini juga baru pertama kali dia melakukannya. Jadi dia sangat excited sekali di sini. Nah, di sini bisa dilihat kalau aku juga meminta tolong anak aku untuk mengelap meja dan mengelap nampan yang basah. Nah, jadi di sini kita membiarkan anak belajar dan ikut serta membantu dalam membereskan air yang tercecer ketika main tadi ya. Oke, Alena. Ini Mama punya cangkang telur. Nah, hancurkan, nah masukin ke sini, oke? Oke, wait. Sebentar. Oke, sebentar ya. Kita tutup. And then you can shake it. Permainan berikutnya adalah menghancurkan cangkang telur. Nah, cangkang telurnya itu kita bisa dapatkan gratis ya. Tentu saja ketika kita memakai di dapur, kita sisihkan, kita cuci terlebih dahulu dan dikeringkan. Kemudian kita kasih ke anaknya, biarkan dia mengeksplor tangannya untuk menghancurkan menjadi remahan-remahan. Agak berhati-hati dan diperhatikan anaknya jika baru pertama kali gitu ya, karena cangkang telur kan agak tajam ya. Nah, karena anak aku sudah terbiasa, kami biasa memakai cangkang telur yang kita hancurkan seperti itu untuk pupuk tanaman kami. Jadi dia so far so good dan dia memang sangat happy sekali kalau kebagian memecahkan cangkang telur ini menjadi remahan. Nah, aku juga meminta anak aku untuk memasukkan remahan cangkang telur ini ke dalam botol, kemudian menggoyangkannya. Nah, ini bisa disebut dengan yang namanya botol sensori ya. Nanti next time mungkin aku akan buat beberapa dari botol sensori. Nah, ini untuk supaya anaknya bisa mendengarkan gemericik dari remahan cangkang telur itu seperti apa. No, just one by one. Ke situ. Then yes. Nah, untuk kali ini aku juga masih menggunakan capitan di dapur. Kita bisa minta anak kita memindahkan kapas satu persatu. Jadi dia bisa tahu gitu ya tekstur dari kapas itu seperti apa, dan juga untuk melatih kesabaran karena kita memintanya itu satu persatu. Dan itulah semua rangkaian permainan yang dilakukan hari ini, sangat low budget sekali. Kita bisa memanfaatkan semua barang-barang kita yang ada di rumah ya moms. Jadi tidak perlu membeli yang mahal, tapi kita bisa explore menggunakan barang seadanya yang ada di rumah kita. Ini bisa dilihat kalau anaknya sangat ketagihan, padahal kita hanya memakai cangkang telur saja dan juga botol bekas. Nah teman-teman, selain permainan-permainan di awal tadi, di malam harinya kami juga melakukan 2 permainan berbeda, yaitu kami menempelkan macam-macam kertas gitu ya berwarna-warni, itu mengikuti garis yang sudah dibentuk dan ditempelkan di tembok. Bagaimana cara bermainnya? Nanti teman-teman bisa lihat di video yang akan aku upload di channel Dunia Alena ya. Nah, selain itu kami juga membuat bunga, dan sebelumnya di sini anak belajar bagaimana dia membuat lingkaran, kemudian menempelkan paperclip dan kita jadikan sebagai bunga. Tidak hanya itu aja, tetapi kita juga membuat paperclip itu menjadi kalung dan juga menjadi gelang.
Buat teman-teman yang penasaran, silahkan aja langsung meluncur ke channel Dunia Alena. Dan sekian video hari ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang sedang mencari ide permainan untuk anak-anaknya yang berumur 3-4 tahun atau usia prasekolah. So, thank you for watching. See you again in my next video. God bless you all. Bye-bye.